Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia." Kalimat "ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku" diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kalimat "Into your hand I entrust my life." Ke dalam tangan-Mu aku mempercayakan hidupku. Kata entrust lebih kuat dari kata trust. Saya berbahagia ketika mendapati bahwa kata yang digunakan dalam ayat ini yaitu entrust. Bagaimana perbedaannya yang bisa menjadi berkat bagi hidup kita? Kata trust yaitu percaya yang seringkali bersifat hanya di dalam pemikiran. Oh ya, kita percaya Tuhan itu adalah penolong hidup kita. Tapi kepercayaannya itu masih baru dalam pengertian. Percayanya kita itu masih pemikiran atau hanya sekedar tahu. Bisa jadi karena kita tahu Tuhan itu penolong, karena kita mendengar khotbah orang lain, khotbah hamba Tuhan, membaca kesaksian orang lain, atau melihat pertolongan Tuhan pada orang lain. Kita tahu Tuhan itu penolong, tapi masih hanya sekedar dalam pikiran kita. Tapi entrust mengajarkan untuk kita menaruh percaya atau mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan. Dalam entrust, kita tidak sekedar tahu bahwa Tuhan adalah penolong, tapi saat dalam situasi sulit, kita mempercayakan diri bahwa Tuhan juga sanggup menolong hidup kita tanpa diragukan lagi. Bagaimana caranya dan kapan datangnya pertolongan itu? Kita tidak perlu ragu-ragu lagi, dan itu adalah bagiannya Tuhan. Sebagai contoh, kalau putri kami yaitu Nara, saya ajak ke minimarket. Saya berkata pada dia, silakan pilih minuman apa saja yang dia suka, pilih jajanan apa saja yang dia mau. Ketika dia sudah ada di dalam minimarket tersebut, apakah dia kemudian ragu-ragu mengenai pembayaran atas minuman atau makanan yang akan dia ambil? Tentu saja tidak. Dia bebas pilih minuman rasa apa saja atau jajan apapun tanpa khawatir tidak bisa membayar, karena dia yakin dan percaya bahwa yang akan membayar ayahnya. Disitulah dia belajar mempercayakan dirinya pada ayahnya. Melalui hal ini, kita belajar untuk mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan. Daud berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Daud sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, dia mau belajar untuk menyandarkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Dia mau ikut pada pilihan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi dirinya. Sebagaimana Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup menolongnya. Bagaimana caranya? Dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia berani menaruh percayanya pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia dalam kondisi sulit yang dia hadapi. Oleh karena itu dia bisa tenang ketika menghadapi singa-singa yang kelaparan itu tanpa harus dilawan. Beranikah percaya ketika kita dalam kondisi yang kesulitan ekonomi, kita mempercaya dia sebagai Jehovah Jireh, yaitu pribadi yang mampu menyediakan pemeliharaan yang sempurna. Demikian juga ketika kita sakit. Adakah kita mengenal Kristus sebagai Yehovah Rafa yang mampu memberikan kesembuhan? Dan juga dalam berbagai kondisi apapun yang kita hadapi, apakah kita berani mempercayai bahwa Tuhan adalah penolongku yang sanggup melepaskan aku, yang sanggup menolong aku, yang sanggup meluputkan aku dari situasi yang saat ini terlalu sulit untuk aku hadapi. Dibutuhkan pengenalan yang baik dan benar pada Tuhan untuk kita berani mempercayakan diri sepenuhnya. Tidak ada pemeliharaan yang sempurna atas kita tanpa adanya pengenalan yang baik dengan Tuhan.
Ketika proses hidup diizinkan bagi kita, yakinkan bahwa ada karya Tuhan di balik itu semua. Sebagaimana tadi saya contohkan, putri saya tidak akan berani ambil makanan atau minuman kalau dia tidak mengenal bahwa ini adalah ayahnya, yang setiap hari bersama dengan dia, yang setiap hari bisa menyediakan kebutuhannya. Karena dia sudah mengenal saya secara pribadi, dia bisa bebas ambil minuman apapun, tanpa harus khawatir bagaimana membayarnya. Sebab dia tahu ayahnya yang membayar bagi dia. Ketika kita makin kuat dan berakar teguh di dalam Tuhan, satu kali kita akan berani berkata, aku mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan, sebab Tuhan pasti sanggup menolong hidupku. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati. Ajar kami ya Tuhan, untuk berani menaruh percaya kepadamu, untuk berani menaruh pengharapan kami kepadamu. Tidak hanya sekedar tahu bahwa Tuhan sanggup menolong, tidak hanya sekedar mengerti bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami dari setiap pergumulan kami hadapi, tapi kami mau belajar menaruh percaya. Kami mempercayakan kepada Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membela kami, bahwa Tuhan sanggup meluputkan kami, bahwa Tuhan Yesus sanggup membebaskan kami. Dengan cara bagaimana dan dalam waktu yang kapan, itu adalah Tuhan yang bekerja bagi kami. Terserah Tuhan melakukannya bagi kami. Kami mau belajar menaruh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan Yesus sanggup membebaskan kami. Bukan sekedar dari kata orang, bukan sekedar dari kata hamba Tuhan, bukan sekedar dari kata pendeta, tapi karena kami mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya hidup kami ini boleh belajar menaruh percaya pada Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pemulihan yang dari Tuhan, keajaiban yang dari Tuhan dinyatakan atas setiap anak-anak Tuhan yang mendengar rekaman ini. Dan kehidupan yang sulit Tuhan akan ubahkan menjadi penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar untuk menaruh percaya kepada Tuhan hari demi hari. Salam dari saya Yogi Rarjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.